Nah, tadi nyambung sama Abi, Umi. Abang kan sempat ngobrol kan sama Umi. Iya. Abang terbebani loh sebenarnya dikenal sebagai anaknya Fatih Karim. Iya. Kasian kali ya. Keluar semua kayak di Rukiah nih. Bisa nggak kita stop aja nih? Saya agak takut ya makin banyak yang kebongkar. Nah pertanyaannya, mana Bang yang harus ngikutin? Anak-anak ngikutin dunia orang tua atau orang tua ngikutin dunia anak? Wah, kalau nanya ke Abang ya jawabannya jelas lah, orang tua ngikutin. Nanya ke Abang. Jujur loh anaknya, jujur. Iya. Kasih dulu hadiah karena Kalau Abang nanya kejujurannya. ke Umi, ke Abi, kan pasti orang tua harus. Menurut Umi lah, kenapa? Ya. Gimana? Apa harus kita yang ngikutin dunia mereka atau mereka yang harus ngikutin dunia Enggak, kita? kalau menurut Umi tergantung. Karena anak-anak juga nggak selalu salah. Orang tua juga nggak selalu salah. Nggak Lihat selalu benar konteksnya, juga. iya, kan nggak selalu benar juga. Karena kadang-kadang pikiran anak kita itu bisa jadi lebih dewasa loh daripada kita orang tua. Walaupun anak-anak ini tetap perlu untuk diarahkan. Karena kita orang tua udah punya pengalaman sebelumnya, pernah ada di titik mereka, tapi mereka belum pernah ada di titik kita, kan gitu ya. Jadi kalau menurut Umi tergantung tergantung masalahnya, tergantung kondisinya. Kita tidak selalu benar, anak-anak juga nggak selalu salah, Bi. Ya sama lah kayak di keluarga kita juga kan ada pakem-pakem yang udah kita tetapkan sebagai orang tua, anak-anak harus nurut. Yeah. Tapi juga ada kondisi-kondisi di mana abang, kalau adik kan belum ya, abang tuh kita libatkan dan kita kasih ruang untuk dia ngasih masukan, ngasih saran, bahkan mengkoreksi orang tuanya. Itu kan juga ada kan. Dan ya nggak apa-apa juga. Kalau menurut Umi sih gitu. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang memang bisa berubah, bisa fleksibel, tapi ada hal-hal yang memang sudah sifatnya baku, sudah sifatnya runut, nah memang nggak bisa berubah. Nah, menurut Abi apa yang Contoh. harus baku nih dari orang tua? Makanya kan nyambung dengan podcast sebelumnya ya, teman-teman bisa nonton. Abi nggak pernah maksa. Pernah nggak? Harus jadi direktur, harus jadi instruktur pertanian, harus jadi orang agribisnis kayak Abi, harus jadi harus dai. cinta Quran. Jadi dai itu harus. Oh, dai harus. Walaupun lanjutin cinta Quran nggak harus. Nggak harus. Karena cinta Quran bukan kekaisaran yang Abi sedang bangun. Ini jelas ya. Jawabannya jelas ya. Jadi nanti siapa yang akan memegang tahta cinta Quran itu profesionalisme. Ya, kalau memang anaknya profesional naik, kalau memang tim yang di sini syuting ada yang hebat jadi CEO, dia naik, nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, jadi apa yang harus baku? Satu, kita menjadi seorang muslim, menjadi mukmin, terikat dengan syariat Allah. Itu baku. Artinya apa? Hal-hal yang nggak baku boleh. Contoh, abang tadi malam nge-gym, silahkan, Abi ngasih kan? Tuh, Bi, mau naik gunung Bi, kemana? Berapa hari? 1 malam. Ya udah berangkat sana. Ya kan? Oh, dikasih izin. Dikasih. Di Bangka masih gantung jawabannya. Di rumah jawabannya di sini. Iya. Makasih ya Di Allah. rumah belum ada jawabannya soalnya. Dikasih tahu. Terima kasih pada podcast ini. Di rumah belum ada jawabannya. Akhirnya aku dapat jawaban. Iya. Baru nanti dia berpikir gitu. Ya Allah. Boleh, sini jawabannya. Abang mau buat apa lagi? Mau buat trip 3 negara. Ya, Thailand, Singapura, Malaysia, mau bawa jamaah, kemudian 3 hari di luar negeri. Bukan 3 hari, seminggu. Seminggu. 3 kota, 3 negara maksudnya. Boleh. Apalagi mau ngumpulin dana sama teman-temannya pergi ke Jepang, kasih. Abang nanti kalau istrinya pun ternyata dapatnya orang Jepang. Oh, itu Abi ngasih banget. Kenapa pakai banget? Banget. Tapi muslimah ya. Nah, itu baku kan? Oh iya. Nah, muslimah. Kemudian apa? Keturunan keluarga baik-baik. Kemudian latar keluarganya memang bagus. Kemudian ya itu baku. Kenapa? Hal-hal yang baku itu ibarat tulang. Fundamentalnya ya, dia fondasinya ya. Nggak bisa fleksibel. Iya. Tapi ada hal-hal yang boleh fleksibel. Harapan Abi kan, kalau boleh abang jadi dai. Tapi jadi dai yang nggak kayak Abi ya. Maksudnya, iya benar. Dai yang berbeda mungkin, tapi tetap berdakwah dengan caranya, dengan gayanya. Ya iya, silahkan, ya kan? Tapi ingat, kita seorang Muslim punya tanggung jawab untuk umat ini. Apa itu? Dakwah. Dan itu nggak boleh berubah. Nah, tadi nyambung sama Abi, Umi. Abang kan sempat ngobrol kan sama Umi. Iya. Abang terbebani loh sebenarnya dikenal sebagai anaknya Fatih Karim. Iya. Kasian kali ya. Keluar semua kayak di Rukiah nih. Bisa nggak kita stop aja nih? Saya agak takut ya makin banyak yang kebongkar. Apa yang terbebaninya? Iya. Abang ngelakuin kesalahan gitu. Kan aku juga manusia, bukan malaikat. Iya.
kamu itu Ah. anak ustaz, bla 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 bla. Oh. Terus abang ngobrol kan sama Umi Jadi kan. seakan-akan nggak boleh salah. Iya. Iya. Terus abang bilang kan sama Umi kan, Mi, Ah. kalau misalnya abang nanti udah besar, abang nggak mau deh dikenal sebagai pendakwah gitu. Iya, abang bekerja profesional sebagai seorang muslim. Iya, muslim individu aja gitu, bukan Ustadz Fatih Alif gitu, bukan. Gitu. Dan Jadi nggak mau diembel-embeli Ustadz. iya, gitu. Nah, Apa itu Umi bilang dulu Terus kemarin? kalau kata Umi gini, abang harus tetap berdakwah, tapi orang mau manggil Ustadz atau enggak, itu terserah orang lain. Ustadz itu label kan gitu. Sekarang abang nanya, Instagram Abi ada ustadznya nggak? Nah, itu nggak ada. Nah, artinya apa? Berarti sebenarnya orang yang manggil Abi Ustadz. Iya. Orang yang melabeli gitu. Bukan kita yang melabeli diri kita Ustadz, Kiai, Habib, bukan. Biar aja orang ngomong tentang kita. Anda layak dipanggil Ustadz. Anda layak dipanggil guru. Jadi bukan kita bilang panggil aku Ustadz. Makanya enggak panggil Ustadz, enggak. Gitu. Enggak panggil juga Kiai, enggak. Atau haji walaupun sudah berangkat haji. Enggak perlu itu. Itu kan titel yang disematkan orang. Ya kan? Nah, tapi bahwa kita berdakwah itu wajib. Wajib ain, nggak boleh berubah sepanjang zaman, meskipun zaman nanti berubah, teknologi canggih, semua udah pakai listrik, pakai hidrogen, tetap dakwah wajib. Pakai hidrogen. Iya, mobil udah pakai hidrogen sekarang tuh. Abang aja kurang update, lebih update Abi. Jepang itu teknologinya. Oh, ya, Abi ngomong Jepang. Jepang itu teknologinya beda sama Cina. Cina itu dia sedikit listrik. Jepang bilang listrik mah masih tergantung sama energi listrik, hidrogen. Coba bayangin. Nah, Abi jadi abang ini up to date. Main abang. jadi ya nggak apa-apa. Abang boleh mau apa misalnya? Nggak mau milih Jepang gitu kan? Mau milihnya negara lain? Ya silahkan. Nggak ada masalah. Ya. Kenapa kemudian abang Abi bebaskan? Karena memang dalam prinsip manusia itu ada hal-hal yang memang dia boleh pilih. Ya kan? Allah aja nggak pernah maksa kita. Ya kan? Makanya Allah bilang apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada mereka mau fajir, mau takwa, silahkan pilih. Allah bilang wahadainahu najdain. Aku hidayahkan 2 jalan. Silahkan pilih. Ya, jadi kalau Allah aja membebaskan pilihan, Kenapa Abi maksakan? Coba, terus Abi mau jadi Allah baru gitu? Enggak. Walid dan Silahkan, tapi ingat pilihan-pilihan yang sifatnya bukan fundamen. Itu Pilihan-pilihan yang bukan sifatnya pandangan hidup. Iya. Ya silahkan. Itu hebatnya Islam nih. Tapi kalau pilihan yang sifatnya sudah fundamen jalur hidup, itu nggak bisa dipilih. Iya. Terus gini juga Bi, hal baku tadi tuh ya gitu, poin-poin baku tadi itu juga sebaiknya dijelaskan bukan hanya di satu waktu, tapi dia continue sehingga betul-betul itu jadi pemahaman yang dasar. Kayak misalnya gini, soal keluarga kita ini adalah keluarga dakwah. Itu kan Abi nggak bilang itu sekali 2 kali, tapi bertahun gitu, ya kan Bang? Iya. Jadi Abang sendiri pun udah ketanam kan di kepala Abang gitu. Maka Abang dimanapun nanti Abang sekolah lagi, yang penting Abang tetap berdakwah, itu juga Abang udah paham gitu. Bukan diminta saat itu aja gitu. Jadi Makanya, penting juga orang tua untuk menanamkan itu tuh secara kontinu. Makanya Abi sangat support Abang untuk belajar public speaking. Kenapa? Karena konten dakwah itu nggak bisa kalau nggak dikemas dengan menarik. Dan public speaking itu mengemas komunikasi agar orang mau denger, agar orang mau nyimak. Komunikasi harus menarik. Makanya public speaking Abi support banget. Dan Masya Allah Abang juara. Kenapa? Berarti Abang dapat passionnya di situ. Dapat hasrat Abang di situ. Makanya Abi support. Abang mau sport, Abi kasih. Kenapa? Masa tampilan seorang dai, maaf ya, sakit-sakitan. Badannya nggak keurus, batuk-batuk, TBC gitu ya, muntah darah gitu. Aduh, agak ngeri ya. Kena racun sangga itu. Coba. Enggak kan? Supaya apa? Supaya orang jadi good looking, enak dilihat. Bukan cuma itu, Abang sehat. Kenapa? Nenek ada diabetes. Berarti apa? Nyari ke Abi. Makanya Abi juga, alhamdulillah kan, jalan pagi, olahraga, ya kan? Kemudian pola makan, pola tidur teratur. Kenapa? Ada potensi. Kalau Abi ada potensi, Abang ada potensi. Makanya Pak, menjaga sehat sejak dini, itu harus dijaga. Nah, makanya Abi support. Oke, support. Apalagi? Tapi ada kan keinginan Abang yang Abi support? Coba. Abang ingat, coba apa? Apa coba Bang? Yang kira-kira. Misalnya,
Pasti nanti kaitan dengan fundamen. Coba deh. Nah, itu. Jadi abang nggak mau ngaji lagi misalnya abang tuh. nggak mau ngaji lagi itu pasti Abi nggak support. Ya, gitu. Tapi sebelum itu Mi, pasti Abi nanya, kenapa? Gitu. Ternyata gurunya nggak asik. Ternyata gurunya nggak bisa jelasin. Oke, Abi turun tangan langsung. Ya kan? Nah, Abi maksudnya turun tangan langsung apa? Abi ngisi kajiannya abang deh. Udah gitu aja. Tapi kalau enggak, bukan di situ. Pokoknya nggak suka ngaji aja gitu. Ya harus jelasin kenapa. Ya kan nggak bisa ada ujuk-ujuk. Pokoknya nggak mau aja gitu. Iya. Nah, jadi rumah tangga kita satu sisi adalah rumah tangga yang jelas visinya, tujuannya mau kemana. Kemudian rumah tangga juga yang jelas caranya. Cara mencapai visi itu. Jelas. Dan rumah tangga ini boleh. Ya, adik nanti ternyata malah adiknya beda lagi. Adiknya bilang, abang begitu, adik beda. Silahkan, karena setiap orang punya jalur hidup yang berbeda-beda. Masa semua orang harus sama, seragam? Makanya di kantor Cinta Quran, coba abang lihat deh. Ada nggak mereka pakai seragam? Nggak ada. Nggak pernah kan? Nggak ada. Pernah lihat mereka pakai sepatu seragam? Nggak. Kenapa? Karena memang sampai sekarang belum Umi approve sih pengajuan untuk bikin seragamnya. Itulah sebabnya. Itu sih. Ini udah pada keringet dingin ya. Aduh, Lebih sebabnya itu. nih. Nggak pakai seragam, nggak pernah berseragam. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak perlu seragam, Bang. Iya. Biarkan mereka. Ada yang mau tuh pakai celana jeans tuh, ada pakai kaos. Pakai kaos. Ya, cuma pasti mereka nggak mungkin nggak pakai celana, Bang. Iya. Coba ke kantor. Iya, kali ini jokesnya lucu ini. Coba mereka ke kantor. Ya, cuma baju doang. Kenapa? UFK, CEO kami membolehkan kami nggak pakai celana. Nggak ada. Tapi mereka boleh celana jeans ada tuh. Ada yang kodorai ada. Silahkan. Pernah ada yang sarungan Ada ke pakai kantor. sarung. Astagfirullahaladzim. Boleh. Abang kan sarungan tuh jadi inget pas ke Jepang kan lagi nginep di Akihabara tuh. Malam-malam tuh kita keluar kan pakai sarung ke mall gitu. Di Jepang pakai sarung boleh. Silahkan aja. Iya. Ada yang pakai jeans ada. Tapi apa? Pasti mereka tetap menutup aurat. Iya. Mereka bebas kantor. Mau pakai apa? Motor boleh. Tapi pasti nggak mungkin mereka membonceng teman kantornya perempuan. Pasti. Ya. Jadi jelas Bang. Jadi dalam hidup ini ada hal-hal yang kita boleh berbeda. Silahkanlah berbeda. Jangan sama. Malah aneh kalau sama. Iya. Tapi ada hal-hal yang pakem, mati, fix. Torikoh nggak boleh berubah. Nah, berarti sebaiknya itu ya. Torikoh tadi apa, Bi? Torikoh itu apa? Ya jalan, metode. Oh. Yang fix, yang tidak boleh berubah. Iya. Jalan itu dicontohkan oleh Rasul. Makanya Rasul mencontohkan. Contoh, Abi sama Umi Bang. Beda selera. Beda gaya. Abi abang lihat, ngelompat-lompat. Umi tuh runut gitu. Karena memang jago matematika. 1 tambah 1 ya 2. Kalau Abi enggak, 1 tambah 1 unlimited. Itulah dia Bang. Beda. Gitu kan? Tapi dalam hal tertentu, pasti kita sama. Dan satu, nggak ada di rumah kita itu Abi nggak nyari nafkah, nggak ada. Nggak ada di rumah kita itu Umi nggak taat sama suaminya, nggak ada. Nggak ada di rumah kita itu masuk yang bukan mahram, nggak ada. Kalau tanpa izin, Iya. ya kan? Iya. Nah jadi abang bisa nangkap kan, dan teman-teman bisa nangkap bahwa kalau misalnya di rumah itu ada hal-hal yang baku, kaku, memang fix, tapi ada hal-hal yang fleksibel banget, boleh aja. Selamat menikmati. Nah, masalahnya kan nggak semua orang tua kayak gitu. Itu dia. Semuanya kaku Bang. Bahkan ada orang sono ya, Abi nggak sebut no mention. Beli baju aja, didikte sama orang tuanya. Mending abang pilih sekolah. Warna baju akan jadi apa dia coba? Warna baju pokoknya ini. Adiknya begitu. Sampai sarung-sarung bantalnya semua made by parents-nya, mama, bapak. Semua bayangkan Bang. Jadi robot hidupnya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membedakan mana yang kaku, mana yang baku, mana yang fleksibel ya. Kalau Abi nggak boleh, abang misalnya, ya tiba-tiba dapat jodoh non Muslim, ya itu sebenarnya hal-hal yang menurut Abi fundamen. Kenapa? Kok bisa Bang? Ya nggak tahu lah Abi, namanya rasa cinta datang kepada oke, abang bisa pastikan nggak dia masuk agama kita? Oh justru abang berniat memasukkan. Oh iya, itu silahkan. Itu bagian dari keluarga kita, keluarga dakwah. Silahkan, boleh. Jadi catatan nih, boleh memasukkan orang ke dalam Islam. Boleh. Dengan satu catatan itu tapi. Iya, tapi kalau enggak bisa. Jadi jelas. Jelas. Jangan sampai apa, buru-buru dia yang abang masukin, abang yang keluar malah. Loh, kenapa? Karena ada kejadian yang kayak gitu. Banyak yang kejadian begitu. Enggak Bi, nanti abang yang bawa dia. Abang bawa apa abang yang dibawa? Iya. Jadi ini penting disampaikan. Kenapa? Dalam rumah tangga, dalam hidup, ada hal-hal yang boleh berubah. Ada hal-hal yang nggak boleh berubah.
Jadi silahkan hal-hal yang sifatnya fleksibel. Abang buat konten Instagram, Abi bolehin. Abang naik motor, belajar mobil, Abi kasih. Cuma tinggal mobilnya yang belum Abi kasih kan. Nah, kenapa? Ini masalah waktu aja sih. Masalah waktu aja. Tapi kalau minjem mobil Abi boleh? Boleh. Kalau udah kuliah di luar kan. Betul loh ini. Ada 3 juta loh yang saksi mata. 3 juta dari mana? Nanti viewers kita 3 juta. Amin. Tolong di-share ya banyak ya. Kalau ada populer di YouTube tuh udah langsung podcast kita di atas. Trending topic ini tolong di-trendingkan ini ya, tolong dulu. Jadi boleh ya gitu kan. Jangankan cuma mobil Bang gitu ya. Rumah semua yang Abi bangun selama ini itu kan turunnya ke anak-anak semua, ke istri. Jadi bukan cuma rumah gitu. Semua yang kita bangun untuk anak. Ya, Abi itu 17P, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak nih. Untuk ya siapa? Allah, Robi. Untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk mereka. Jadi kok cuma nanya mobil terlalu kecil. Oke. Kecil ya. Boleh Bang, berarti Bang. Nanti Umi kasih kuncinya Bang. Nah, kalau nabrak-nabrak sikit Abi nggak akan marah Bang. Tapi kalau gitu, nah, Abi kan katanya bakal ngasih semuanya. Tapi kenapa ada hal-hal yang Abi rem, misalnya Abang nggak boleh punya HP ini ya, gitu. Itu pertanyaan menarik loh. Itu emang fundamen. Bi, demi Allah, Umi nggak ngajarin loh. Nggak ada brief di depan. Dan dia berarti masih nyimpen sampai sekarang. Kenapa merek HP ini nggak boleh? Ya teman-teman udah pasti tahu semua. Kenapa tuh? Sebenarnya itu sebenarnya fundamen atau apa? Karena ini perlu jelasin juga. Itu nggak fundamen. Boleh kok. Sebenarnya bukan nggak boleh punya HP itu. Bahkan tahu nggak Abang kemarin? Abi itu udah mau beli di Akihabara buat Abang. Tuh, Abang nggak tahu kan? Tahu sih sebenarnya. Umi yang tahu. Jadi jangan Abang kira Abi itu nggak konsisten dengan kata-kata Abi sendiri. Walk the talk. Kalau Abi udah bilang boleh. Walk the talk ya kan? Bukan talk the talk. Talk the talk. Pernah dengar orangnya? No mention ya. Talk the talk gitu. Walk the talk gitu ya, bukan talk betok. Aduh. Ya. Waduh. Nah, jadi gini loh ya. Jadi Bang ya udah jangan betok-betok aja. Jadi Abi itu udah milihin Bang langsung di toko handphone Akihabara itu nih buat Abang. Siapa yang nggak setuju coba? Kita udah janji sama-sama jaga rahasia. Oh gitu, ini dibongkar semua. Kenapa Bapak bongkar di sini? Jadi Bang, bukan itu problemnya. Iya, tapi Abang beli dari uang sendiri. Oh, itu bagian dari pendidikan juga. Iya, jadi bukan masalah brandnya, mau brand apa juga silakan. Kok handphone jadi masalah? Enggak, silakan belilah. Cuma kalau Abang dikit-dikit minta handphone, Abang nggak akan pernah bisa. Abang nanti jadi generasi yang lemah. Iya. Jadi makanya apa? Beli, silahkan belilah dari uang Abi sendiri. Abang kan kemarin beli sepatu bagus, uang Abang sendiri. Abi ngelarang? Enggak. Abi konsisten. Kalau Abi bilang itu tetap di rel, kecuali nanti enak kan batasan-batasannya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Abang tinggal nanya, Bi, bukannya ini halal fleksibel? Kok Abi jadi kaku? Ayo, bisa Abi nanti. Oh iya ya nak ya. Nah. Jadi enak nih. Ternyata kalau punya rambu yang jelas. Iya, batasannya jelas. Ya kan? Bi, bukannya Abi bilang kalau rambu merah itu jalan. Iya. Berhenti. Kok Abi jalan? Makanya itu undang-undang rumah tangga kita apa? Syariat. Kalau dia hal-hal yang boleh secara syariat, silakan. Abi nggak ngelarang kan? Tapi kalau hal-hal yang haram secara syariat, strict nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Nah, jadi hal-hal itu jelas Bang, pandangan-pandangannya itu enak jadinya Abang tuh nanti jalanin kehidupan gitu ya. Oh, ini hal-hal yang baku. Oh, ini hal-hal yang fix. Oh, ini nggak boleh sih. Oh, ini boleh. Oke. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang Allah bolehkan kenapa kita larang? Iya. Nah, jadi kalau balik ke handphone sebenarnya udah disupport sama Umi harusnya. Boleh sebetulnya. Abang udah nggak mention soal HP lagi loh ya. Ini kan pertanyaan untuk pendidikan sebenarnya konteksnya. Cuma Abi nggak mau Abang jadi generasi penikmat. Iya. Dan pada harusnya peniru. Orang pakai itu. Iya. Gitu. Jangan. Sebenarnya kan bukan itunya, Mi. Bukan. Ya kan? Bagaimana dia memanfaatkan itu jadi konten. Iya. Itu jadi termanfaatkan. Bukan karena masalah bobanya berapa gitu kan, mau bobanya 7, mau boba 25 gitu. Bobanya 7, Mak. Ya gitu kan, bukan itu kan gitu. Tapi masalahnya Abang bukan jadi generasi peniru. Heboh, orang pakai itu, kita pakai itu. Generasi FOMO. Abang jadi pengikut. Harusnya Abang yang diikutin.
Itu sebenarnya pesan utamanya, bukan sekedar masalah beli handphone, terlalu remeh, terlalu receh. Iya. Gitu sebenarnya. Di balik itu sebenarnya Abi pingin, bukan itu mau Abi gitu. Tunjukkan bahwa dengan yang HP sederhana sekarang, Abang punya karya nyata yang menyebabkan orang jadi iri. Wih, Liv, kok keren banget ngambil shoot fotonya. Orang HP rumahan kayak gini. Wih, kok bisa? Nah itu dia. Kalau bisa, kenapa harus pakai brand tertentu? Itu sebenarnya. Ya. Oh gitu, bagian dari pendidikan juga ya. Jadi Abang tuh sebenarnya nanya itu tuh buat konten pendidikan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Bukan kan itu kan pendidikan juga. Mancing ya. Itu kan pendidikan kan gitu. Gimana sih orang tua memandang gitu. Iya. Ya udah, jadi buat kita semuanya udah jelasin ya, Abi jelasin apa yang namanya panduan rumah tangga kita, visi rumah kita. Abang pernah ngambek kan nggak mau sekolah? Iya. Kan Abi jelasin di mobil, masih ingat? Bang, rumah kita mau kemana? Kita nih mau jalan kemana? Kenapa Abang Abi masukkan ke boarding? Semua itu ada tujuan, ada niat, ada maksud. Nah, ingat Abi di jalan, Abang lagi di samping Abi. Ingat kan? Abi bilang, oh gitu. Kenapa harus boarding, Nak? Kenapa harus sekolah? Kenapa harus sekolah ini? Kenapa bukan sekolah itu? Karena begini. Jadi jelasin semua, bukan ujuk-ujuk pokoknya telen, nggak mau tahu telen, nggak gitu kan? Nah jadi dalam hidup ini selalu sampaikan why teman-teman semuanya, supaya apa? Supaya mereka semuanya mengerti, izinkan mereka mendengar dan memahami, karena mereka punya telinga, punya hati. Nggak bisa gitu, pokoknya nggak bisa. Ya jadi maafkan orang tua kita, maafkan Abi Umi ya Bang, maafkan ya Mia, Abi juga yang mungkin selama ini memaksakan kehendak. Pokoknya mungkin ada, ya mungkin Abi rasa enggak sih, tapi bisa jadi mungkin ada juga sih gitu. Yang mungkin tadi kan terendap di hati Abang, terendap di hati Umi. Oh iya, suamiku tuh pokoknya enggak. Otoriter. Iya. Padahal semua mau Abi tuh Abi jelasin ke Umi. Semua dijelasin why-nya. Iya. Tapi Abang tuh punya pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau misalnya nih orang tuanya dulu seperti itu gitu, otoriter dan sebagainya. Gimana cara untuk ngebalikin hubungan biar hangat lagi? Abang tuh sebenarnya kepikiran cara. Kita jalan-jalan ke 3 negara. Oh, ngebangun ininya. Bondingnya lagi. Bonding. Ya, kan butuh momen, semua kan butuh momen kan. Jalan-jalan itu momen sebenarnya. Itulah kenapa itu kita buat roman trip, jalan ke Jepang. Dan benar Bang, begitu jalan ke Jepang, Masya Allah. Nah, itu belanja bareng, jalan bareng. Nah itu Umi Abi ngeliat langsung ya. Iya, artinya apa? Ada momen-momen hari-hari di mana saat-saat tak terlupa. Abang ingat nggak? Abang itu berdua umroh sama Abi. Ya kan? Yang Abang ingat nggak? Marah-marah Abi gara-gara nggak mau botak. Iya. Sampai aduh, foto-fotonya masih ada, dibangunin jam 2, jam 3 susah banget. Tapi Masya Allah kan, Abang rindu momen-momen itu. Mungkin Abang akan terkenang lihat foto itu. Ya Allah, waktu Abi nggak ada nanti, mungkin Abi udah wafat. Nih, ada foto Abang sama Abi lagi umroh berdua. Indah banget nih, ini kayaknya kelihatan muka Abang lagi ngantuk. Iya, Abi bangunin Abang ngantuk. Jadi cerita. Kan jadi kenangan. Nah, jadi salah satu mengenang momen itu adalah ya salah satu safar bareng. Jalan-jalan. Makanya kenapa Abi bilang, Bang, buat Bang perjalanan 3 negara. Bapak, ibu, anak, sekeluarga jalan bareng. Dan bukan cuma jalan belanja, bukan itu. Jalan belajar sejarah. Karena Abang suka sejarah. Makanya lihat rak buku. Abi support habis-habisan Abang untuk belajar. Abi kirim guru terbaik Ustaz Salman. Abi kirim guru-guru terbaik. Abi sama Ustaz Felix aja belajar sama Ustaz Salman, artinya apa? Abang langsung akses guru terbaik untuk belajar sejarah. Ke sumurnya langsung. Iya. Kenapa? Abi support. Makanya kalau nanti ada rencana program halal trip 3 negara. Abi support Umi, banget. Abi support, Dan Bang. TL-nya Abang langsung sama Umi. Abi berangkat haji. Abi berangkat haji. Abang udah sama Abi, sekarang Abang sama Umi. Ya kan? Karena Umi udah puas, udah banyak banget negara Abi sama Umi terus. Makan nasi lemak. Tinggal Abi yang belum sama adik nih berdua. Nanti Abi ajak ada momen dia berdua sama Abi, yang lain nggak boleh ikut. Tuh, ya. Gitu. Udah. Ya, Abi mau ke Bintaro, ada agenda lagi insyaallah. Nanti kita sambung lagi obrolannya ya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, di-share. Kalau ada manfaatnya, semua datang dari Allah.
Kalau ada salah-salahnya ya kita rumah tangga manusia, ya nggak ada yang sempurna. Dan kita nggak bermaksud untuk mention siapapun ya. Siapapun, ini benar-benar dari benar-benar kejadian yang harus disikapi aja ya, sih. Iya. Bismillah. Betul.